Perkara-perkara yang kamu tanyakan itu dzauqiyatun, golongan hanya bisa, golongan perkara yang hanya bisa dirasakan, tidak bisa diterangkan, tapi hanya bisa dirasakan. Kullu ma siya perkara yakunu, yang adanya perkara itu dzauqiyan hanya bisa dirasakan, la yastaqimu maka tidak akan bisa tegak wasfuhu, mengsifati perkara itu bil qouli dengan perkataan, ka halawatil khulwi, seperti rasa manisnya manisan, wa muraratil murri, dan rasa pahitnya pahit. Kalau orang itu belum pernah merasakan manis, rasanya manis. Manis itu apa toh? Manis itu pokoknya gitu loh. Iya toh, ya tercep gitu loh, neng apa tuh maksudnya itu? Ya, kalau orang lah taunya gimana? Kasih gula, nih masukkan di mulut. Nah, gimana sih? Ya begini, ya itu namanya manis. Nah, baru bisa tahu kalau sudah dirasakan. Asin juga begitu. Kalau kamu terangkan sampai gila loh kamu terangkan sama itu orang pun ya nggak akan paham, kecuali kamu ambil garam masukkan mulut, bagaimana rasanya? Ya itulah namanya rasa asin. Nah, manis, asin, pahit, itu semuanya itu dzauqi, tidak bisa diterangkan tapi hanya bisa dirasakan. Kalau orang belum bisa merasakan, ya tidak akan paham kamu terangkan seperti apapun. Kamu datangkan ulama yang besar-besar, serban gede-gede untuk bisa menerangkan, nggak mampu. Itu nggak mampu. Itu kok bukan orangnya goblok, itu juga itu orangnya bodoh, ini orang pinter, berarti orang didatangkan guru besar kok nggak paham loh, bukan. Ini itu salah alamat namanya itu. Jadi karena ini bukan perkara yang dapat diterangkan, tetapi hanya perkara yang dapat dirasakan. La ta'ala tu'rafu, maka tidak akan bisa dikenali bidzauqi, kecuali dengan merasakannya. Kama hukiya, seperti telah diceritakan, anna aninan, sungguhnya orang yang impoten, kata apa dia telah menulis, ila sahibin lahu, kepada temannya, tulisannya, sungguhnya arifni, tunjukkanlah kepada diriku, ladzatal mujama'ati, enaknya ngumpuli istri. Kaifa, bagaimana takunu, adanya enaknya ngumpuli istri itu. Fakadaba, maka nulis lahu kepada si Anin, lakadaba maka temannya menulis lahu kepada si Anin, orang impoten, fi jawabihi, dalam jawabnya temannya, ya fulan, wahai fulan yang impoten, ini sungguhnya aku, kungtu adanya aku, hasibtuka, aku kira kamu, aninan hanyalah orang yang impoten, fakot saja, wal ana, dan sekarang ini araftu, aku jadi tahu, annaka, sungguhnya kamu, aninun, adalah orang yang impoten, wa ahmakulan, goblok. Dan lah aku nerangkan itu bagaimana, wong iki dzauqi lho, kok iso ditanyakan. Li'anna hadhihi ladzah, karena sungguhnya kenikmatan ini dzauqiyatun, hanya bisa dirasakan. Intasil, bila mana kalau sudah sampai ilaiha, kepada ladzah itu, ta'rifu, maka kamu akan mengetahuinya sendiri. Wa illa, kalau kamu belum sampai, la yastaqimu, maka tidak akan bisa tegak wasfuha, mengsifati ladzah, bil qauli, dan perkatakan, wal kitabati, dan tulisan. Ini seperti merasakan nikmatnya menghadap Allah, merasakan zikir, rasa semua itu nggak bisa. Kalau orang itu belum sampai, ya nggak akan bisa merasakan. Kayak apa tuh rasanya, itu nggak kena diomong nih, seperti itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan, yang kamu tanyakan itu dzauqi, aku nggak bisa menjawab sebagian pertanyaanmu itu masalah dzauqi. Itu enggak, kalau kamu sampai ya kamu merasakan sendiri. Kalau kamu enggak sampai ya tidak akan bisa merasakannya. Ayuhal walad, wahai anak didikku, ba'du masailika, sebagian pertanyaan-pertanyaanmu, min hadzal qabili, dari arah ini, dari golongan ini, wa amal ba'du, dari golongan yang dzauqi.
Wa amal ba'du anapun sebagian pertanyaan alladzi yang pertanyaan yastaqimu yang dapat tegak lahu untuk pertanyaan itu al jawabu jawaban. Waqad dzakarnahu maka sungguh aku telah menyebutkan jawaban pertanyaan itu fi Ihya'il Ulumi di dalam Ihya' Ulumuddin wa ghairihi dan kitab-kitab yang lain. Wa nadhkuru dan aku akan sebutkan huna di dalam sini, enggak usah pakai hal. Wa nadhkuru lebih enak. Wa nadhkuru dan aku sebutkan huna di sini nubadan sedikit minhu dari jawaban itu, wa nusyiru dan aku akan memberi isyarah petunjuk ilahi kepada jawaban itu. Wa naqulu maka aku berkata qad wajaba sungguh telah wajib ala saliki atas orang yang suluk arba'atu umurin orang yang pengen ngambah jalannya orang sufi, orang yang pengen masuk dalam jalannya para mutasawwifin, wajib arba'atu umurin 4 perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, i'tiqadun sahihun, adalah i'tiqad yang benar. La yakunu yang tidak ada fi dalam i'tiqad itu bid'atun bid'ah. Wasani dan yang kedua, taubatun nasuhun, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang baik. La yarji'u, yang tidak kembali. La yarji'u, yang dia tidak kembali ba'daha setelah taubat itu kembali ila zallati kepada berbuat kesalahan. Jadi memang tauhidnya harus lurus dulu. Nanti kalau tauhid itu enggak lurus, etikatnya itu enggak lurus, nanti malah nyembah berhala nanti. Nah, di tauhid itu harus lurus begitu kalau. Pertama, yang kedua kali membersihkan diri dari segala dosa, yaitu bertaubat. Betul-betul harus bersih betul diri itu. Karena bagaimana, wong kalau diri itu kotor kok mau dihiasi. Urusan masalah ini itu kan masalah tasawuf itu pengen menghiasi diri dengan amalan-amalan, dengan kedekatan dengan Allah, dengan cinta kepada Allah. Itu hiasan yang indah, yang luar biasa. Apa ya ada pengantin belum dibersihkan, baru pulang dari sawah penuh dengan lumpur atau dari bengkel, kemudian langsung didandani. Wah, ndruwo kan. Coba. Yang perempuan baru saja matun, ya, derep, datang-datang langsung dihiasi, langsung dihiasi, dipakai, langsung. Yang laki-laki datang dari bengkel, itu penuh dengan oli, ya, kemudian langsung dipakai pakaian pengantin. Ya, kayak jadi guyonan itu, ini apa ini? Ini namanya. Nah, makanya kalau pengen menghiasi diri itu dengan amalan-amalan ini, dengan sifat-sifat yang terpuji ini, maka tidak bisa tidak harus dibersihkan dirinya dengan bertaubat, Wasalisu dan yang ketiga, istirdaul husumi, minta ridhonya orang yang punya masalah dengan kamu. Musuh, maksudnya musuh di dalam satu permasalahan, minta ridho hatta la yabqa. Sebetulnya ini jaga bagian daripada taubat, hanya saja ini ada urusan dengan hak adami. Hatta la yabqa, sehingga tidak tinggal li ahadin bagi seseorang alaika atas kamu haqqun hak. Itu betul kalau ada orang-orang yang pernah kamu zalimi, dengan kamu rasani atau dengan kamu ini, kamu itu, kamu berbuat zalim pada seseorang atau kamu ambil barangnya, maka bagaimana kamu minta ridhonya sampai betul-betul tidak ada tuntutan nanti di akhirat oleh orang lain kepada dirimu, tidak ada hak sama sekali pada seseorang atas dirimu. Dibersih hubungan dengan Allah, betul-betul bersih, tidak ada kesalahan. Hubungan dengan manusia juga bersih, tidak ada kesalahan. Warabi'u, dan yang nomor 4, lah kalau kamu yang punya hak atas orang lain, bagaimana? Loh, itu malah kamu ikhlaskan saja dapat pahala, kalau itu enak. Tapi kalau orang lain punya hak atas kamu, lah ini kamu harus minta ridhonya. Warabi'u, dan yang nomor 4,
tahsilu ilmi syariati, mencari ilmu syariat, menghasilkan ilmu syariat, maksudnya mencari untuk mendapatkan ilmu syariat, qadroma seukuran perkara tu ada yang dapat diamalkan bihi dengan ilmu syariat, awamirullahi, perintah-perintah Allah, atau tu'addi yang kamu dapat mengamalkan bihi dengan ilmu syariat, awamirallahi, perintah-perintah Allah Ta'ala, summa minalah, di ilmu syariat itu ya sekiranya sudah cukup untuk kamu beramal, begitu saja. Summa minal ulumil ukhra, kemudian dari ilmu-ilmu yang lain, maya ilmu takunu, yang adanya kamu bihi dengan ilmu, an-najatu, takunu, yang ada bihi dengan ilmu, an-najatu, keselamatan. Ilmu-ilmu yang lain yang dapat menyelamatkan dirimu dari api neraka. Mungkin ya ilmu-ilmu nasihat-nasihat dan sebagainya itu yang kamu pelajari, itu saja. Itu sudah cukup. Tak usah tinggi-tinggi, nanti jadi tinggi lah. Tahu tinggi? Tinggi itu kutu yang suka gigit di badan itu loh, yang baunya busuk itu loh. Itu bahasa Jawanya tinggi namanya. Kalau tinggi-tinggi, hari ini orang jadi tinggi. Oke, diriwayatkan An-Nasyibli, sungguhnya Syibli rahimahullah, An-Nasyibli, sungguhnya Syibli rahimahullah, khadama, beliau telah berkhidmat, maksudnya berguru, arba'ami'ati ustadin, kepada 400 guru. Waqala, di zaman dulu itu kalau namanya berguru namanya khidmat, namanya khidmat itu berguru itu berkhidmat. Tapi sekarang itu guru khidmat sama murid. Murid itu seharusnya khidmat sama guru, zaman dulu itu berkhidmat sama guru. Sekarang ini sudah dimudahkan, santrinya diem, gurunya datang. Zaman dulu santrinya itu yang cari-cari guru, gurunya duduk, diem, santrinya datang. Kalau sekolah kadang sistemnya gini, karena tapi ya tidak masalah salah atau benar, ini permasalahannya bagaimana kok keadaan jadi berubah. Untuk mempermudah saja. Di kelas-kelas gurunya datang ngajar, pergi lagi ganti guru lagi, ganti guru lagi. Kalau pada zaman dulu itu ya namanya guru ya diem, santrinya yang datang pengen ngaji, diganti lagi santri lagi datang pengen ngaji gitu. Waqala, dan berkata waqala, dan berkata Syibli, qara'tu, aku membaca arba'ata alafi hadisin, 4.000 hadis. Tsumahtartu, kemudian aku pilih minha dari 4.000 hadis, hadisan, satu hadis, wahidan, yang hanya satu saja. Wa amiltu, dan aku amal bihi dengan hadis satu ini. Wa khallaitu, dan aku tinggalkan ma ilmu-ilmu siwahu, selain hadis ini satu ini. Li'annahu, karena sungguhnya ta'amaltuhu, aku telah pikir-pikir hadis satu ini, kepada hadis satu ini, wajadtu, maka aku dapati khalasi, keselamatanku, wa najati, dan keselamatanku, fihi, di dalam hadis yang satu ini. Wa kana, dan adalah hadis yang satu ini, ilmul awwalin, ilmunya orang-orang zaman dulu, wal akhirin, dan ilmunya orang-orang zaman akhir. Kulluhu, semuanya ilmu, mungdarijan, masuk, fihi, di dalam hadis ini. Waqtafaitu, maka aku ambil cukup saja, fihi, dengan satu hadis ini saja. Wadhalika, hadis itu adalah anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, li ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabat-sahabatnya, i'mal, amallah, li dunyaka, untuk dunyamu, bi qadri muqamika, dengan ukuran tinggalmu, fiha, dengan di dalam dunia. Nanti kalau kamu amal untuk dunia, kamu itu amallah tinggalmu untuk dunia itu lama atau tidak. Lah kalau tinggalmu itu sebentar saja, lah kenapa kamu amal dunianya banyak sekali? Nanti kan mubadzir. Wong sebetulnya itu makannya itu hanya satu piring, kenapa kamu ngambil satu bakul itu semuanya? Memang kamu makan semuanya? Enggak, yang dimakan hanya satu piring.
Misalkan kalau orang di dunia itu kalau kelewatan usaha amal untuk dunia, sebetulnya ya cukupnya setiap hari itu hanya makan sekian kilo beras, pakaian hanya setiap bulannya hanya atau setiap tahunnya hanya 1-2 helai pakaian sudah cukup ya, dalam 1 tahun. Tetapi dia beli yang lebih banyak lagi, kendaraan yang lebih banyak lagi, makanan yang lebih banyak lagi. Akhirnya apa? Banyak yang dibuang daripada yang dipakai. Akhirnya seluruh usahanya jadi nganggur. Makanya nasihatnya baginda Nabi, amallah untuk duniamu dengan ukuran tinggal lamamu di dunia itu seberapa. Karena sedikit ya sedikit saja untuk dunia. Wa amal dan amalah li akhiratika, untuk akhiratmu. Biqadri baqaika, kelawan ukuran langgengmu, kekalmu di akhirat sana. Karena akhirat itu untuk kekal, maka amalah untuk akhirat dengan ukuran kekalmu di akhirat. Artinya ya harusnya amal untuk kekal itu ya yang paling banyak, bahkan dihabiskan seluruh waktu hanya untuk akhirat. Ini untuk selamanya. Untuk selamanya. Fiha, di dalam akhirat, wa amal dan amal amalah lillahi, kepada untuk Allah, biqadri hajatika, kelan seukuran kebutuhanmu ilahi, kepada Allah. Lah butuhmu kepada Allah itu seberapa? Ya 24 jam. Makanya harusnya kamu 24 jam untuk amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Wong tanah butuhmu kepada Allah 24 jam. Mulai kamu wujud terus sampai di dunia kamu juga butuh kepada Allah, dikubur butuh kepada Allah, di akhirat sana juga butuh kepada Allah, terus dibutuh kepada Allah. Oleh karena gitu ya harusnya amal terus kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan amalah linnari, untuk neraka, biqadri sabrika, amalan amalah maksiat kamu linnari, untuk neraka maksudnya, biqadri sabrika, kelawan kadar kemampuan sabarmu alaiha, menghadapi neraka. Ayo, lah kalau kamu itu enggak kuat walaupun 1 sengat neraka, janganlah kamu amal untuk neraka walaupun sebentar saja, 1 lirikan mata saja. Ini nasihat yang luar biasa ini. Ayuhal walad, wahai anak muridku, idza alimta, bila mana kamu mengetahui hadal hadis ini, la hajat, maka tidak ada hajat lagi, la hajat, maka tidak ada hajat lagi, butuh lagi, ilal ilmil katsir, kepada ilmu yang banyak-banyak. Tidak perlu ilmu banyak-banyak, itu yang perlu itu adalah amal. Ini gimana ini? Kok tetap mondok barang ini gimana ini? Karena di pondok ini bukan hanya latihan cari ilmu, tapi di pondok ini juga latihan amal. Maka kalau orang itu mondok berpikiran saya itu mau apa? Mau cari ilmu, oh salah, itu kurang lengkap. Saya itu latihan amal, cari ilmu dan langsung berlatih amal. Maka kita ini dilatih untuk sholat jamaah, berlatih untuk sholat tahajud, dilatih untuk berzikir, dilatih untuk puasa-puasa, tirakatan ini, tirakatan itu, berlatih untuk semua pelatihan-pelatihan itu. Jadi ini latihan amal juga di pondok ini, bukan hanya untuk cari ilmu tok yang tidak diamalkan. Salah kalau begitu itu pondok nggak ada gunanya kalau pondok hanya untuk ilmu saja tidak diamalkan. Yang penting belajar, habis itu ulangan, terus dapat syekh fulan, doktor fulan. Itu tidak, kalau seperti itu namanya seperti ilmu rasmi, ilmu-ilmu yang ada titel-titelnya itu. Jadinya apa? Hanya untuk nyombongi orang-orang lain saja, padahal tidak pernah diamalkan. Wa ta'ammal, di hakikatnya sebetulnya itu keperluan ilmu itu enggak banyak. Secukupnya, sekiranya kamu itu bisa amal dengan benar saja. Sebetulnya seperti itu. Nah, ilmu banyak-banyak itu untuk apa? Untuk banyak-banyak itu semakin banyak ilmu diharapkan nanti semakin banyak amal. Nah,
Makin banyak ilmu. Nah, ahli ilmu itu artinya ahli amal. Kalau orang biasa itu ilmunya, amalnya itu hanya sholatnya ya, amal sholatnya itu hanya apa itu sholat qobliyah, ba'diyah itu saja. Tetapi kalau ahli ilmu harusnya seluruh sholat qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, wabin, tasbih, tahajud dan sholat lagi sampai 1000 rakaat. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sholatnya itu sehari semalam 1000 rakaat. Nah, itu orang-orang alim zaman dulu begitu. Wa ta'amal dan berfikirlah, wa ta'amal dan pikir, angan-anganlah fi hikayatin dalam cerita ukhra yang lain juga. Padalika cerita itu adalah anna Hatiman sungguhnya Hatim al-Asam karena adalah Hatim min ashabis Syakik, dari muridnya Syakik al-Balkhi rahmatullahi ta'ala alaihima. Fasalahu maka bertanyalah Syakik kepada Hatim yauman suatu hari. Qala berkata Syakik, sahabtani kamu telah berguru kepada aku, kamu telah bersuhbah kepada aku mundu 30 sanatan, mulai 30 tahun yang lalu. Ma apa hasalta kamu telah dapatkan fiha di dalam bersuhbah selama 30 tahun. Qala berkata Hatim, hasaltu aku mendapatkan samaniya fawaidah 8 faidah minal ilmi dari ilmu. Wahia 8 faidah itu takfini mencukupi aku minhu dari semua ilmu. Li'anni karena sungguhnya aku arju menginginkan khalasi keselamatanku wa najati dan keselamatanku. Khalas fiha di dalam 8 faedah. Faqala maka bertanya Syakikun Syakik gurunya, ma apakah hiya 8 faedah itu? Qala berkata Hatimul Asam, Hatim al-Asam, al-faedatul ula, faedah yang pertama, ani sungguhnya aku nadartu aku melihat ilal khalqi kepada makhluk. Para itu maka aku lihat anna likullin sungguh setiap minhum dari makhluk, anna likullin minhum sungguh setiap makhluk mahbuban mempunyai yang dicintai, perkara yang dicintai, wa ma'syuqan dan mempunyai perkara yang dirindui, yuhibbuhu yang dia mencintai perkara yang dicintai itu, wa ya'syuquhu dan dia merindukan perkara yang dirindui itu, wa ba'dha dzalikal mahbub dan sebagian perkara-perkara yang dicintai itu, yusahibuhu meruangi dia, menemani dia ila maradil mauti sampai mati kematian, sampai sakit kematian. Baba'du dan sebagian mahbub dan ma'syuq menemani dia ila syafiril qabri sampai pinggir kuburan, tsumma yarji'u kemudian kembali, kulluhu semuanya mahbub dan ma'syuq tadi, wa yatrukuhu dan meninggalkan dia faridan sendirian, wahidan dalam keadaan sendiri, wala yadkhulu dan tidak ada yang mau masuk ma'hu berserta orang tadi, fi qabrihi dalam kuburannya orang tadi, minhum dari yang dicintai dan yang dirindukan, ahadun seorang pun. Fatafakkartu maka aku berfikir, wa qultu aku berkata, afdalu mahbubil mar'i sebaik-baik perkara yang dicintai seseorang, ma adalah perkara yadkhulu yang mau masuk fi qabri dalam kuburannya orang itu, mar'u, wa yu'annisuhu dan menenangkan mar'u fihi dalam kuburan. Ma wajatuhu maka aku tidak dapatkan perkara yang mau masuk ke dalam kuburannya seseorang dan mau menenangkan seseorang di dalam kuburan, ghairul a'mali selain amalan as-solihati yang soleh. Wa akhadtuha maka aku jadikan amalan-amalan soleh mahbuban sebagai kekasih li bagiku, litakuna supaya adanya amalan soleh itu sirajan jadi pelita li bagiku fi qabri dalam kuburanku, wa tu'annisuni wa tuwanisuni dan padanya wa tu'anisuni dan tuwanisuni dan menenangkan aku fi dalam kuburan, wala tatrukuni dan tidak meninggalkan aku faridan sendirian. Ini faedah yang pertama beliau dapatkan Sayyidina Hatim al-Asam ini, yaitu
Beliau dapatkan ini faedah pertama. Semua orang itu mesti ada yang dicintai. Sedangkan yang dicintai itu ada sebagian itu mau berkumpul selama hidupnya, ketika mati ditinggalkan. Ada yang sebagian berkumpul selama hidupnya, ketika mati diantar sampai kuburan. Tapi enggak ada yang satu pun mau masuk ke dalam kuburan nunggu, itu enggak ada. Harta yang kamu cintai itu nanti kalau kamu mati dia akan ikut orang lain. Sanak, saudara, teman, orang tua, semuanya nanti kalau kamu mati paling pol hanya nganter sampai kuburan. Nggak ada satupun yang mau dikubur bareng kamu. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Yang mau masuk ke dalam kuburan menyertai kamu hanya satu saja, yaitu amalan. Maka kalau kamu pengen mengambil yaitu perkara yang kamu cintai, kamu jadikan sebagai kecintaanmu, jadikanlah amal solihah sajalah yang kamu jadikan sebagai kecintaanmu, karena dia akan selalu ikut kamu masuk dalam kuburan, menjadi pelita kamu dalam kuburan, jadi lampu kamu di dalam kuburan, ya, dan tidak membiarkan kamu sendiri dalam kuburan sehingga kamu tidak takut, akan menenangkan kamu di kuburan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقضاء وتقضى بالحوادثنا البرغاء بحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج القضاء وتقضى بالحوادثنا البرغاء بحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج القضاء وتقضى بالحوادثنا البرغاء بحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس. يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا 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 حي يا قيوم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض حسبنا الله ونعم الوكيل 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك اللهم صل وسلم وبارك وترحم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحم وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما سرت وما أعلنت. اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ ورائهم برحمتك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا. حسبنا الله لما همنا. حسبنا الله لمن عادانا. حسبنا الله لمن مكر بنا. حسبنا الله من جميع خلقه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما علما نافعا ذرية طيبة وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عدل الدابة من شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيل الأسقام ونعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال. أنت المستعان عليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.